Saya, sebelumnya juga pernah dengar bahwa, ada beberapa korban, korban pelanggaran HAM atau korban penculikan itu dibawa, ke sana gitu ya. Nah, Maksudnya ke Pulau Seribu itu eksekusi? kemungkinan itu kan salah Oh, satunya Anda ingin seperti itu. mengatakan tentang putusan Dewan Kehormatan Perwira Ya, menyangkut Pak Prabowo Subianto. Oke. Pada waktu itu beliau juga sebagai kandidat. ya, Pak Jokowi mengundang Anda sebelum Pilpres atau ya sesudah pada masa-masa kampanye. kampanye. Kembali menolak lupa, kembali kita membahas tentang yang tertinggal dari Reformasi 98. Saya Hardi Hermawan masih bersama dengan aktivis HAM Wahyu Susilo. Jadi Anda tadi katakan bahwa Iya, bagaimana kemudian apa yang Anda alami membentuk diri Anda untuk tetap mengkonsolidasikan kekuatan, iya, mengorganisasikan semua potensi, menggalang perlawanan mhm. untuk kehidupan yang lebih baik sesama Anda. Yang seperti itu kira-kira masih relevan nggak sih untuk situasi saat ini? Itulah yang dibutuhkan sekarang ya. Jadi Emang buat apa? untuk menyadarkan mereka, Hah? karena sekarang yang berkembang di masyarakat juga adalah kesadaran palsu. Tentang? Kesadaran palsu tentang kondisi ekonomi yang sudah lebih baik, Ya, 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 ya. kita Oke. sudah lepas dari Covid, Ya. kemudian upah buruh itu juga sudah lebih Mm-mm. baik ketimbang yang lalu Mm-mm. gitu. Nah, saya kira kita perlu memberi informasi-informasi yang lebih apa ya, yang lebih lebih akurat ya mengenai kondisi-kondisi yang mereka alami seperti misalnya eh, apa yang dulu-dulu saya lakukan juga sampai sekarang kami lakukan Hmm. untuk mengorganisir teman-teman pekerja migran gitu ya. Lebih sulit dulu atau sekarang menularkan gagasan itu? Lebih sulit sekarang karena Lah, merasa bahwa sekarang dulu kan kebebasan lawannya kuat. Dulu karena kan sekarang berbahaya menelurkan itu. kebebasan ada di mana-mana. Mereka Iya. anggap kebebasan di mana-mana, Heeh. bacaan ada di Iya. mana-mana, tetapi sekarang sikap kritis pada situasi sekarang ini kadang-kadang tidak sampai membentur pada keinginan mereka untuk melakukan perlawanan seperti Hmm. itu. Jadi gagasan untuk mengkonsolidasikan kekuatan sendiri dan lingkungan, Iya, mengorganisasikan diri secara disiplin, iya, lalu kemudian menggalang perlawanan secara sistematis, iya. itu kerap kali nggak laku sekarang ini. Sekarang nggak laku. Orang merasa bahwa, Aktivis buruh sekalipun, iya, aktivis mahasiswa juga. iya, sekarang orang akan lebih merasa sudah berbuat baik, Hah? sudah merasa Berjuang, punya kepedulian sosial. Kalau mereka sudah ikut, nge-tweet, ya sudah retweet. retweet, hashtag atau dia posting Eh, sesuatu Demo sampai seperti itu. maghrib. Iya. Nah, itu penting menurut saya ya. Eh, Sekarang di zaman sosmed, tetapi harus dilanjutkan dengan kerja-kerja offline. Jadi sikap dasarnya sebenarnya kan harusnya tetap itu. Iya, Bahwa caranya dengan online, iya, digital, yaitu iya. cara sekarang. Cara sekarang. Tapi sikap dasarnya kan Iya, sebenarnya dari kedisiplinan, dari konsolidasi, dari iya. semangat Kalau perlawanan. dulu kita harus terjun ya. Nah, ya. Ya mungkin ini pandangan baby boomer ya. Hmm. Pandangan orang-orang tua dulu yang melakukan pengorganisasian di Kedung Ombo, di Ya, Rancamaya, di tempat-tempat lain ya, harus ya, ya. bersama teman-teman petani sebulan 2 bulan. Itu yang dalam pandangan saya sekarang itu nggak dialami oleh teman-teman aktivis mahasiswa sekarang Ya. atau aktivis pemuda sekarang. Hmm. Mungkin yang masih agak dekat dengan kondisi itu adalah teman-teman serikat buruh ya. Ya. Karena itu yang mereka alami sehari-hari. Ya, kadang Tetapi untuk mereka kadang masih gerakan-gerakan, dihadapkan dengan isu normatif iya, juga, sehingga kemudian langsung menyangkut pentingan iya sehari-hari, benar, iya, itu lebih mudah ke iya, terpapar dengan gagasan itu. Tapi kalau yang mahasiswa agak susah jadinya. iya. Menurut saya sekarang gerakan mahasiswa ya saya tentu beri apresiasi pada teman-teman itu. Tapi isunya kalau kita lihat pada
pada apa genre gerakan mahasiswa itu ya balik lagi pada gerakan mahasiswa 70-80. Gimana? Isunya elitis, kekuasaan itu penting menurut saya, isu penting ganti presiden itu penting, tetapi bagaimana kemudian mereka juga dekat dengan kepentingan-kepentingan rakyat. Balik ke zaman buku Pesta dan Cinta. Cinta seperti itu. Oke, jadi untuk terlibat dengan hal-hal yang dialami oleh buruh, hal-hal yang dialami oleh petani gurem, ya, itu makin jauh. ya, menurut saya udah jarang sekali teman-teman mahasiswa sekarang ngomongin tentang realitas petani sawit. Ngomongin realitas masyarakat adat. Ngomongin realitas orang-orang di perbatasan, ya, di masyarakat adat, di pedalaman. Ya. Jauh dari situ. Ya. Akan seperti itukah tren ini berlangsung atau menurut Anda akan kembali lagi kepada sirkulasi ke aktivisme yang tahun 90-an? Ya, saya kira ada beberapa teman-teman yang masih bersetia untuk mendorong ya teman-teman mahasiswa melebur kembali ke rakyat. Ada teman-teman, saya appreciate. Jadi masih ada harapan dong untuk menyelesaikan menurut persoalan saya 98 di ini. setiap masa dia tetap minoritas, dia bukan mayoritas, tapi minoritas itu akan terus tumbuh gitu ya. Kalau sekarang misalnya saya ada teman-teman di Jogja Social Movement Institute itu dia pengen teman-teman mahasiswa itu juga lebur dengan gerakan rakyat gitu ya. Iya. Teman-teman, terutama teman-teman di Jember, teman-teman di Banyuwangi, di Palu itu juga pengen lagi meleburkan gerakan mahasiswa ke gerakan kerakyatan, dan itu saya kira juga harus didorong, harus dibangun, dan yang penting menurut saya karena harus diakui sekarang yang kuat adalah gerakan kelas menengah di kota-kota. Ya, Anda masih punya harapan terhadap gerakan mahasiswa ini? Saya masih punya harapan. Mahasiswa sekarang tuh 4 tahun, Mas, paling banyak, paling lama kuliahnya. Anda dulu berapa tahun lulus? 8 tahun. Saya beda setahun. 4 tahun lulus, mereka udah langsung dikejar dengan target akan jadi apa? Berapa bisa penghasilan per bulan? Korporasi sekeren apa yang bisa mereka masuki? Iya, makanya kalau hanya dalam koridor gerakan mahasiswa, bukan gerakan rakyat atau gerakan buruh, ya pasti akan usai itu tradisi mereka bergerakan. Tapi mereka harus menyadari bahwa pada mahasiswa, selepas mahasiswa saya harus terlibat di dalam gerakan buruh karena saya akan menjadi pekerja. Kalau dia punya kesadaran itu yang lebih bagus menurut saya. Jadi menurut saya puncak gerakan kerakyatan itu bukan mungkin kawah candera di mukanya ada di gerakan mahasiswa, tapi ketika dia menjadi pekerja, ketika dia menjadi misalnya juga aktivis partai politik, tapi dia akan membawa roh gerakan itu di masa mahasiswa itu akan lebih membuat misalnya gerakan buruh itu juga bernyawa, atau di partai politik dia juga bisa memberi warna dari partai politik itu sendiri. Kesenian masih bisa jadi jalur nggak? Menurut saya masih banyak teman-teman yang udah jadi industri kayak gitu, Mas? Iya. Udah sangat wangi, udah sangat ya sangat priayi lah. Ya, tapi menurut saya banyak teman-teman. Kan dulu Mas Duko di sana dia bergerak kan. Saya kira masih banyak teman-teman yang berkarya, yang berkesenian, bahkan juga menjadi, kita malah nggak tahu siapa yang bikin mural itu. Gerakan-gerakan mural, itu gerakan kesenian ya? Menurut saya gerakan kesenian. Dan film-film pendek, film-film itu juga banyak sekali. Atau video-video yang tersebar di TikTok dan lain sebagainya dengan gaya yang sangat khas anak sekarang tapi kritis. Itu juga gerakan kesenian. Iya. Ya menurut saya tugas kita adalah terus menghidupkan roh gerakan itu pada semua sektor. Anda meminta semua roh gerakan dihidupkan setiap sektor, tapi ada juga yang membuat setiap sektor itu
dihambatin semua. Jangan lagi ngomong politik katanya. Ya itu yang harus dilawan. Jadi semangat perlawanan itu sebetulnya selalu relevan. Menurut saya selalu relevan. Bahkan di zaman yang sudah terkoneksi antar negara, sehingga anak-anak Indonesia yang sekarang ini tidak hanya bersaing dan bergaul dengan anak-anak sekotanya saja, Iya. atau sepulau, atau seprovinsi, atau senegara, tapi mereka sudah terhubung dengan anak-anak Iya. yang di Shanghai, di Kuala Lumpur, Iya. di Manila, di Abu Dhabi sana. Masih perlu gerakan itu. Kita Perlawanan harus itu. ingat ya, teman-teman K-pop Ya. yang campaign soal Black Lives Matters atau isu Papua itu kan malah teman-teman K-pop yang luar biasa. Anak saya itu K-popers. K-popers dan dia lebih punya pengetahuan tentang Black Lives Matters dan isu Papua ketimbang saya. Dari proses-proses yang dilakukan. Tapi kalau Mas oleh Tukul masih ada, kelompok-kelompok. kira-kira boleh nggak tuh mainnya di K-pop aja? Saya kira dia akan juga melihat perkembangan zaman. Iya. Karena itu hanya sebagai wahananya ya. Iya. Tapi jiwanya itu adalah tadi Iya. perlawanan Iya. dan pergerakan. Saya pernah nganter anak saya. Jadi kalau K-pop yang pop itu pun Iya. sebetulnya ada punya perlawanan. Jadi kan kalau anak-anak K-pop itu dulu kerjanya bikin cosplay gitu. Iya. Ada yang bikin cosplay itu pakai gaya Orde Baru. Emang Gaya gimana Orde gaya Orde Baru. Baru? Jadi pakaian tentara, terus dia bawa ini mahasiswa berdarah-darah. Ada kesadaran itu juga. Jadi kadang-kadang kita abai K-pop yang kadang atau Kita underestimate tradisi cosplay yang kadang-kadang sangat itu populer sangat dan mungkin ngepop. temporer. Tapi kadang-kadang mereka juga kreatif. Oke, jadi perlawanan itu selalu relevan. Selama ada upaya ada situasi ketidakadilan. Ya. Ada penindasan di sana. Ada penindasan. Dan itu masih ada. Ya, menurut saya. Oke. Jadi ukuran kita untuk bisa meyakinkan Indonesia ini bisa melewati tantangan zaman, menurut Anda adalah penyelesaian beban-beban masa lalu itu? Iya. Karena sebenarnya ya kita nggak punya lagi, kalau ganjalan sejarah menurut saya atau utang sejarah kita itu belum terbayarkan ya, yaitu misalnya peristiwa 65 dan peristiwa 98, kita nggak akan keluar dari situasi yang terus menghambat kita untuk menatap masa depan. Dan bahkan bisa mengulangi lagi tanpa kita tahu cara jalan keluarnya gimana, karena kita memang tidak pernah mencoba untuk keluar dari situasi itu. Kita akan segera kembali. Ada yang cosplaynya kayak gini nggak? Mungkin. Kayak Mas Tukul waktu itu. Tapi susah sih, anak-anak sekarang badannya nggak ada yang kayak begini. Nggak ada yang. Dia kan kurus kering bener dulu itu kan. Oke. Mas Tukul ini, dan ini kenapa itu matanya itu? Jadi foto ini diambil waktu Mas Tukul dirawat setelah dia dipopor. Dirawat di Rumah Sakit Mata Dr. Yap, Yogyakarta. Ya. Di Terban ya kalau nggak salah. Nah, itu terjadi karena matanya itu dipopor senapan. Kena di mata pada aksi buruh Sritek bulan Desember 95.